Asik. Kayak openingnya harus kita ini nih, harus kita hakikan nih. Hakikan boleh. Harus boleh, dihakikan. boleh, Oke, boleh. jadi balik lagi bareng gue Ali sama our sensei Aris Yuangga. Yes. Kita baru dapat nama guys. Di episode 2 ini kayaknya kita harus pasang nama ya. Namanya Ngalus. Oke. Ngobrol asik soal Fulus. Fulus. Tangannya gini guys. Kalau Yep. Korea kan love gini ya. Yep. Kita tambah jari tengah terus digesek. Yoi, ngalus. Ada duit. Fulus, Ngalus. fulus. Oke, di episode 2 ini gue tuh mau ngomongin soal Bitcoin bro. Ini lagi rame Yep. banget bro. Yes. Kayaknya banyak influencer TikTok, banyak di Instagram itu ngomongin Bitcoin kemarin. ETF lah, halving lah, apa sih Bitcoin itu gitu ya. Kayak kita harus bedah nih. Oke. Jadi langsung aja biar cepet, apa sih Bitcoin Bro Oh. Aris? Oke, apa itu Bitcoin? Jadi Bitcoin itu adalah cryptocurrency pertama ya yang Oke. dibuat oleh Satoshi Nakamoto. Oke. Ini seorang individu atau grup, we don't know, nggak ada yang tahu. Tapi kebanyakan bilang ini Halvini yang buat di tahun 2009. Jadi ini adalah digital asset pertama yang bisa kita pakai untuk payment peer-to-peer antar orang tanpa pihak ketiga. Peer to peer tanpa pihak ketiga. Yes. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi misal gue pengen kirim duit ke lu Li, misalnya 100.000 rupiah. Ya. Tapi lu misalnya lagi di Jepang gitu. Oke. Kalau gue kirim ke lu lewat bank atau pihak ketiga mungkin akan ada fee, terus akan ada remittance, bla 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 yang kayak menunggu hari Harus dan lain nunggu sebagainya. gitu ya. Yes. Terus gua harus bayar transaction Betul, fee gitu ya. dan lain sebagainya. Dan itu ada pihak ketiga yang harus memverifikasi transaksinya dan itu bisa take times lah. Waktu nggak efisien. So dengan adanya Bitcoin ini kita bisa gue kirim ke lo dengan value 100.000 rupiah atau mungkin $1 juta ke lo dalam waktu instan kurang dari 1 menit itu sampai. Dan gue tanpa pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang sekarang kita obrol ini lo transfer duit gue ke Yes. gue lagi di Jepang, pihak ketiganya bank. Banks. Yep. Bank, oke. Yep. Dan dengan Bitcoin kita Yes. nggak perlu lagi transfer duit ke bank, baru bank transfer ke gue gitu ya. Gak perlu. Banknya itu oke. adalah diri kita sendiri. Kita bisa self custody. Kita Oke. bisa menyimpan value-nya di diri kita sendiri, di wallet kita sendiri. Kalau peer to peer itu apa peer to peer tadi? Antar orang, person to person. Oh, Gue person kirim to ke person. A to B tanpa ada A to bank to B gitu. Oh gitu. Yes, jadi ya biar lebih dekat lah, kita nggak ada pihak ketiga bro. Ngobrol asik soal full. Digodain gue guys. Oke, terus kalau misalkan tadi lu bilang Bitcoin adalah cryptocurrency yang pertama. Yes. Cryptocurrency itu apa? Kalau cryptocurrency-nya itu apa? Cryptocurrency itu termsnya digital currency ya kalau di Indonesia kan, atau digital asset. Iya, currency ya sama seperti USD, sama seperti rupiah dan lain sebagainya. Ya dia berbentuk mata uang gitu. Bedanya sama GoPay, bedanya sama Shopee Pay, Dana gitu kan, semua tuh. Nah, itu semua masih centralized. Oke, ini konsep terdesentralisasi yang tadi nggak gua sebutin. Jadi Bitcoin ini P2P itu terdesentralisasi, nggak ada pihak ketiga. Kalau misalnya kayak GoPay, Dana atau apapun yang ada di aplikasi kalian, itu misalnya dalam bentuk rupiah juga ya, fiat, itu centralized juga. Sebenarnya ketika kalian deposit ke GoPay, uangnya kalian kirim ke GoPay-nya, ke perusahaan GoPay-nya. Yes. Berarti duit gua dipegang sama perusahaan punya GoPay. Punya GoPay. Berarti si perusahaan punya GoPay itu pihak ketiga. Betul. Oh gitu. Betul. Terus kalau misalkan peer to peer yang tadi, gua punya dompet gua sendiri, gua punya duit gua sendiri, gua transfer ke lu. Yes. Nanti yang transferin siapa? Yang transferin di mana tuh? Yang transferin adalah lu sendiri. Jadi itu nanti gue bakal punya yang namanya public address sama private key untuk mengakses si walletnya. Gitu. Nah, public address tinggal gue kasih aja ke lu. Li, ini public address gue kalau lu mau kirim Bitcoin ke gue atau kirim digital asset ke gue. Jadi gue tinggal kirim public addressnya, lu tinggal kirim ke public address tersebut dari wallet lu. Jadi ntar ada fitur send and receive. Untuk receive, untuk ngelihat public address lu sendiri, send tinggal gue kasih public address gue gitu. Oke, kita udah lumayan banyak nih terms Yes. ya. Tadi udah ada mungkin gue bikin gampang kali ya untuk public address sama private key. Kalau di bank itu public address itu kayak nomor rekening kayak nomor rekening. Oke. Jadi gue mau kirim duit ke lu dong.
Jadi gue harus tahu apa? Gue harus tahu nomor rekening lo. Oke, nomor rekening. Gue bakal kirim ke nomor rekening. Jadi nomor rekening mungkin bisa diibaratkan public key address tadi. Nah, untuk mengakses si rekening lo, bank ATM lo, kalau ke ATM pengen akses si duitnya pasti lo butuh yang namanya PIN. Oke. Nah, private key itu adalah PIN-nya. Ini untuk menggampangkan aja ya. Gitu. Private key adalah PIN. Yes. Public address atau address alamat adalah nomor rekening. Yes. Jadi dengan dengan key tadi atau PIN tadi gue bisa akses dompet gue. Gue bisa akses duit gue tadi. Yes. Terus gue masukin nanti gue pengen kirim duit misalkan 100.000 ke Aris Yuangga, gue minta address lu, gue masukin address lu, gue pencet, kekirim tanpa ada pihak yang mengirimkan. Tanpa ada yang mengirimkan. Tanpa itu. That's cryptographically transfer kali ya. Jadi ada teknologi yang namanya blockchain. Yang yang ngebuat si itu bisa terjadi gitu. Menarik nih. Dari Bitcoin tadi udah ya ceritanya skema pemilikan uang, transfer uang, ya kan. Sekarang kita dengar tadi blockchain. Yes. Blockchain itu apa? Dalam bahasa Indonesia rantai blok. Blockchain itu teknologi yang immutable, terdesentralisasi juga. Kalau diibaratkan dia itu adalah distributed ledger ya, distribusi besar yang mencatat semua transaksi Bitcoin tadi. Oke. Gitu, dan itu secara publik kita bisa mengakses. Misalnya contoh lu mau ngirim ke gua, itu dicatat tuh lewat blockchain, diverifikasi di blockchain. Yang memverifikasi siapa? Miners. Oke. Jadi ada sistem yang namanya proof of work. Jadi orang yang memverifikasi transaksi tersebut di ledger atau di blockchainnya Bitcoin itu dapat reward Bitcoin juga. Oke, bentar nih udah dapat lagi nih tadi nih. Ada hal baru lagi nih tadi nih apa? Blockchain itu adalah sebuah rantai blok yang isinya adalah ya transaksi-transaksi kita tadi. Transaksi-transaksi. Jadi ini gue bayangin ada satu blok transaksi. Terus ada blok lagi transaksi, ada blok lagi transaksi dihubungkan sama rantai. Yang membuat rantai dan membuat blok itu adalah miners. Miners maksudnya mining Bitcoin yang merusak harga VGA di pasar ya, yang merusak harga VGA di pasar. Miners Bitcoin itu dia menjalankan komputernya untuk membuat blok transaksi, ada blok transaksi, ada blok transaksi itu nggak bisa dihack bro. Nah, ini pertanyaan bagus. Justru semakin dengan makin banyaknya blok yang terbentuk, itu lu berarti kalau untuk menghack, lu harus merubah transaksi di blok pertama. Gitu. Dan sekarang Bitcoin, gue nggak tahu datanya berapa, tapi tolong dituliskan di sini. Itu untuk ngehack ya kita harus ulang lagi dari awal, dari blok pertama transaksinya itu kita harus ubah. Kalau lu pengen ngehack itu, dan itu secara costnya bahkan lebih tinggi dibanding lo mendapatkan si semua Bitcoin yang ada gitu. So gue bisa bilang unhackable lah. Iya maksud gue kenapa gue tanya di hack? Soalnya gini guys. Gue ngebayangin duit gue ada 10 juta di Bank BCA. Masyarakat Indonesia ada 274 juta. Anggap BCA punya nasabah 10% aja. Dia punya manusia itu di Bank BCA 27 juta manusia yang ada jadi membernya BCA. Nah kalau uang 27 juta orang di dalam Bank BCA ini ke hack banknya, kita ditanggung jawabkan nih sama Bank BCA nih. Betul. Ya kan? Nah maksud gue yang bisa bertanggung jawab untuk maksudnya makanya tadi gue tanya hack gitu ya, apakah ada kemungkinan bahwa si wallet gue tadi tuh si PIN gue atau si address gue doang itu bisa dihack orang gitu, karena kan nggak ada nih yang bisa bertanggung jawab kalau duit gue dihack gitu, gue harus ngadu ke siapa gitu kan? Hacking kalau di kripto ya itu terjadi atau orang-orang bilang istilahnya drain dan lain sebagainya, itu justru ketika si hackers tersebut punya akses terhadap wallet lo. Berarti bisa dihack. Kalau si jaringannya network sendiri kita udah bahas tadi ya. Itu menurut gue sih unhackable. Lu harus ngehack si bloknya satu persatu, dan itu costnya jauh lebih tinggi dibanding lu dapetin si Bitcoinnya sendiri. Kalau hacking si wallet personal individu, itu semua orang yang punya akses terhadap private key si wallet lu atau PIN-nya tadi itu pasti punya akses ke si walletnya. Nah permasalahannya adalah gimana caranya lu memprotek si private key-nya itu. Private key itu bentuknya gimana sih bro? Kalau Bitcoin itu ada
gua kasih contoh aja kali ya nih di sini. Tolong dikasih contoh private key ini panjang. Gue lupa ada berapa phrase ya. Kalau untuk si Bitcoin private key-nya kayak gini. Kalau misalnya si Ethereum sendiri itu biasanya ada seed phrase ya. Dia pakainya seed phrase itu ada 12 atau 24 tergantung. 24 apa nih? Kata, phrase ya. Phrase, betul, 24 phrase, 24 ya, dan kata. itu dengan si seseorang punya akses kepada seed phrase tersebut yang 12 kata atau 24 kata tadi, dia automatically punya akses terhadap semua isi di wallet tersebut. Nah, hacking terjadi ya ketika either biasanya misalnya contoh ada streamer crypto, dia lagi trading crypto terus nggak sengaja ngeliatin si seed phrase-nya dia. Itu langsung di screenshot sama orang-orang and then ya udah punya akses. Gue kalau udah punya akses kepada seed phrase-nya, itu gue udah automatically punya akses ke wallet tersebut. Ya udah gue tinggal kirim aja semua isinya ke wallet gue gitu misalnya. Si hackernya tersebut. Berarti duit gue tadi ada di dalam seed phrase ya berarti ya? Ya bisa dibilang kayak gitu, punya seed phrase, punya akses terhadap semua walletnya isinya. Ya. Oke, jadi kalau itu yang perlu dijaga, makanya kan justru ngejaga access security ya, ngejaga suatu wallet itu kalian direkomendasikan adalah ditulis tangan dan disimpan baik-baik. Karena kalau misalnya kalian copy paste misalnya di WhatsApp atau di Telegram itu kan mudah vulnerable lah untuk dihack gitu. Orang punya akses ke laptop lu terus tinggal cari aja keyword seed phrase. Oh ternyata dia pernah nyimpen seed phrase nih di Telegram atau di WhatsApp. Ngeribet. Oh itu kena ke search dia punya akses terhadap itu banyak yang kayak gitu kasusnya. Orang tuh nge-save di komputernya dengan keyword tersebut di search akhirnya kena aksesnya. Jadi key phrase gue harus gue benar-benar maksudnya gue punya wallet buat naruh Bitcoin. Yep. Phrase gue itu harus gue simpen, gak boleh gue save di email. Biasanya gue kalau nyimpen password gue taruh di ini bro, di note iPhone. Kalau lu ngerasa iPhone dan email lu itu secure parah, ya and then go for it. Cuman kalau gue sendiri itu nggak merekomendasikan. Vitalik aja ditulis 12 dan itu dipisahin. Yang 12 seed phrase ini ada di Rusia, 12 seed phrase-nya di rumah orang tuanya katakanlah. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia udah gak punya akses ke walletnya, dia harus pergi ke orang tuanya untuk ambil seed phrase-nya, yang 12 ini dan 12 ini gitu. Oh gitu. So itu lebih aman, lebih secure. 12 phrase ya, gue ngebayangin kayak. Dan ngafalin juga menurut gue gak terlalu aman ya. Kalau ngafalin lu jadi kayak bank berjalan bro. Iya sih. Bisa jadi dirampok orang, lu ditodong pistol, sini sebutin seed phrase lu. Misalnya orang-orang tahu lah wallet lu isinya berapa, ditodong itu bisa aja. Gitu. Ada kasus kayak gitu ya contoh ya, bisa kalian search lah. Oke. Wah ini baru menceritakan tentang Bitcoinnya udah panjang, berapa menit bro? Itu bro. Udah berapa menit? Udah belasan. Oke. Nah lanjut. Yang penting asik lah, kita ngobrol asik kan. Karena ini udah ngomongin Bitcoin, biasanya gue denger ya, maksudnya banyak nih influencer, gue sebut lah ya, Kotimoti ya kan, Kotimoti, terus kemarin Ternak Uang juga banyak berbicara tentang kripto. Siapa namanya yang cewek yang di tim Ternak Uang? Felicia juga kan dia suka sharing kripto. Terus gue dulu di tahun 2020 itu follow namanya Kapten Saham. Kapten Saham tuh juga dia suka sharing-sharing tentang Bitcoin, BNB gitu-gitu ya. Nah jadi banyak banget nih influencer yang bilang bahwa Bitcoin ini bisa jadi alat investasi. Nah jadi Bitcoin itu sebenarnya apa namanya untuk duit gue jadi Bitcoin, maksudnya gue punya 100.000 rupiah, gue pengen transfer ke Oki nih, ada Oki namanya, Oki lagi di Amerika gitu kan, terus gue pindahin ke Bitcoin jadi tempat transfer duit, atau jadi tempat gue nyimpen duit, atau malah jadi kayak trading-tradingan yang banyak di YouTube itu. Semuanya bisa. Oh gitu. Jadi dan kenapa value-nya Bitcoin naik? Yang pertama jelas karena supply-nya dia tuh terbatas ya, 21 juta dan itu belum kemain semua. Semakin banyak, jadi gue ngelihatnya Bitcoin as a store of value. Store of value. Yes, dan semakin banyak orang yang memakai Bitcoin untuk transaksi, untuk payment, berarti semakin banyak orang yang menaruh rupiahnya atau USD-nya atau fiat-nya
ke Bitcoin. Oke. Jadi kan sebelum gue transfer Bitcoin ke lu, tentunya gue harus punya Bitcoinnya dong. Punya Bitcoinnya dengan cara apa? Dengan cara menukarkan rupiah atau USD gue ke Bitcoin. Oke. Nah, Bitcoin tersebut jadi store of value dan semakin banyak orang yang menggunakan Bitcoin untuk transaksi, gue kirim payment ke sana kemari, semakin banyak orang berarti yang menukarkan rupiah atau USD-nya ke Bitcoin. So semakin banyak yang menyimpan rupiah atau USD-nya ke Bitcoin, tentunya dia membeli Bitcoin ya. Dengan membeli Bitcoin tersebut berarti dia jadi something yang valuable, store of value. Yes. Dan karena supply-nya terbatas dan kalau misalnya semakin banyak orang yang menggunakan, tentunya demand naik dengan supply yang stable, dia akan meledak. Ya that's why kalau kalian lihat itu ya chartnya super bullish ya. Dari pertama transaksi awal yang Bitcoin Pizza itu mungkin kita nanti bahas ya mengenai Bitcoin Pizza. Dari sampai sekarang yang harganya stable di atas $50.000 atau 700-800 juta. Oke. Yep. Ini tapi kayaknya yang awam udah mulai pusing nih. Tadi gue denger kan supply demand, gue denger tadi karena supply-nya terbatas. Gue nih beli actually berusaha untuk yes. Gue coba ini mengerti. Kalau gue benar-benar nggak paham, gue akan nanya apa sih gitu kan. Nah, anyway kalau misalkan si Bitcoin ini jadi tempat buat investasi. Yes. Investasi itu kan yang ada di kepala gue ya. Kalau gue inget 2020 gue nggak tahu apa itu investasi. Gue taunya bahwa gue gaji sebulan 5 juta. Misalkan. Gue hidup sebulan itu untuk makan, jalan-jalan, main. Gue itu habis 3 juta. 2 jutanya ini gue taruh di ATM BCA gue ya kan. Nah di bulan kedua gue dapat lagi nabung 2 juta jadi 4 juta. Bulan ketiga gue dapat lagi nabung 2 juta jadi 6 juta. Gue mikir setelah 3 bulan gue kerja ya kan. Gue punya duit 6 juta nih ya kan. Gue denger influencer pada bilang inflasi gitu kan. Nah berarti gimana caranya supaya 6 juta gue ini tidak tergerus inflasi. Jadi gue dulu kenal namanya saham. Gue kenal yang namanya saham blue chip ya kan. Gue lihat tuh katanya di tahun 2000 sekian 1 tahun kemudian dia naik 10%. Berarti kalau gue taruh 6 jutanya kebetulan gue masih tinggal sama orang tua dulu bro. Ya kan. Jadi gue nggak mikir lah gitu kan. Nggak ada tuh uang uang dingin bla bla bla. Nah, jadi 6 juta gue beliin saham blue chip. Ceritanya di tahun 2020 tuh. Terus gue kebetulan abis Covid guys, udah begini. Twing udah begitu kan. Jadi gue telat masuknya ceritanya. Bener-bener kayak cuman ternyata di tahun 2021 uang gue jadi 6.600.000. Bertumbuh gitu kan. Ya bertumbuh. Nah, yang gue bayangkan kalau di 2 tahun tahun pertama jadi 6.600.000, tahun kedua berarti jadi tambah 660.000 lagi, berarti jadi 7.200.000. Ya kan, di tahun ketiga nambah lagi 720.000 jadi 7.900.000 gitu kan. Nah itu gue pikirnya investasi gitu tuh. Jadi pas lagi gue di umur 25 investasi, di umur 30 uang investasi gue udah berapa gitu kan. Nah itu yang gue bayangin tentang investasi. Nah kalau Bitcoin kalau misalkan gue investasi di saham kan nggak mungkin hilang gitu loh. Maksud gue kayak gue beli saham tiba-tiba kenapa harus blue chip? Karena blue chip itu tandanya dia adalah saham dengan kapital terbesar di Indonesia. Salah satu dengan kapital terbesar di Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak saham goreng-gorengan nanti tiba-tiba jatuh, itu nggak akan katanya gitu kan. Sulit lah untuk seperti itu. Makanya gue percaya nih sama si saham blue chip untuk investasi gitu kan. Nah kenapa gue harus percaya sama Bitcoin? Tadi yang lu bahas sebenarnya yang tadi lu hitung 10% ternaik lagi 10% itu compounding effect ya. Itu mungkin jadi bahasan lain. Nanti lah ya compounding effect. Catat. Yang tadi compounding itu ya the earliest you invest ya makin compound effect lebih berasa lah ya untuk long term. Tapi kenapa Bitcoin dan kenapa enggak saham, kenapa enggak aset lain ya komoditi atau surat utang dan sebagainya? Pertama secara valuasi market total kripto itu masih kecil banget. Masih kecil banget. Sekarang itu Bitcoin di 1 trillion atau total crypto markets overall di 2 trillion US dollars. Kita compare dengan emas, gue lupa emas berapa ya? Probably 20 kalinya lah
around 20 kali. Itu emas ya. Dan kalau misalnya saham-saham Amerika aja. Saham-sahamnya Amerika aja udah pada 1 trillion sendiri bro. Persatuannya kayak contohnya kayak Meta atau Magnificent Seven lah. Top 7-nya US stocks itu di antara 1 trillion US dollars. Dan itu udah kayak Bitcoin sendiri. Jadi ruang emas nih bisa dikatakan segini, tapi Bitcoin dan crypto overall itu masih kecil banget. Jadi ruang untuk dia geraknya, bertumbuhnya, ruang untuk bertumbuhnya masih gede banget sih. Gitu. Ya tapi tentunya karena dia masih kecil, volatilitasnya pun tinggi gitu. Beda dengan US stocks yang mungkin gara-gara pasar emang udah gede banget, udah trillions of US dollars, volumenya udah gede banget juga. Jadi volatilitasnya untuk ngegerakin pasar US market beda dengan cara ngegerakin si crypto markets yang masih kecil ini. Jadi volatilitas crypto markets emang gila ya. Cuman ya high risk high returns, dan karena ruang tumbuhnya masih gede, banyak orang yang lebih memilih cryptocurrency compare to US stocks atau assets lain. Tadi gue dari semua omongan yang gue tangkep, kayaknya si Bitcoin ini disandangkan sama emas. Cuman kayaknya nggak usah kita bahas sekarang ya, udah belasan menit. Gue mau langsung masuk ke pertanyaan terakhir. Gue harus mempersiapkan apa untuk bisa investasi Bitcoin? Karena ini merupakan salah satu edukasi gitu untuk orang yang tidak tahu itu bisa jadi tahu dan bisa mempersiapkan mungkin tabungannya, mungkin pelajaran tentang belinya di mana, mungkin belajar tentang cara menggunakannya seperti apa gitu. Jadi gue sebagai orang yang ibaratnya baru masuk nih, apa itu Bitcoin bang gitu kan? Udah denger tadi. Nah sekarang gue harus mempersiapkan apa bang untuk bisa investasi Bitcoin? Yang pertama yang paling jelas tentunya adalah capital ya. Modal. Itu yang untuk awal lu akan nantinya mencoba untuk membeli Bitcoin. Yang gak harus gede sih sebenarnya. Banyak kok sekuritas atau exchange yang sudah membuka deposit 50.000 atau bahkan kurang dari itu gitu. Dan ya pertama modal, yang kedua adalah exchange. Lu harus punya akun ya, akun untuk trading, dan ini harus terverifikasi juga. Biasanya sih harus punya KTP ya. Harus punya KTP dan lu udah 17 plus dan lain sebagainya. Exchange atau bursa, kalau misalnya lo belum, lu mungkin bisa daftar nih, linknya ada di description juga ya. Untuk si Metafulus, untuk kalian gabung menjadi part kita juga ya. Dan jadi bisa kalau misalkan join pakai link di bawah YouTube nanti ditaruh, itu bisa itu bisa dapat rebate 10% sampai 20% lah dari transaction fee. Rebate itu apa? Jadi ketika lu trading itu bertransaksi, itu ada yang namanya fee. Fee transactions. Nah, fee transactionsnya kalau misalnya lu mungkin nggak pakai link, lu nggak dapat rebate atau fee transactions bonusnya gitu. Kalau misalnya lu menggunakan link kita, lu bisa dapat fee transactions. Jadi fee transactionsnya dipotong apa gimana bang? Dipotong, yes. Dipotong. Oh jadi misalkan gue transfer dari Bank BCA ke Bank Mandiri misalkan terus ada fee 2.500, itu dipotong 2.500-nya? Yes. Tapi ada dua sistem ya, ada yang emang dipotong, ada juga exchange yang emang ya udah lu bayar segitu dulu, tapi nanti lu bakal di rebate ke account lu. Oh di reimburse gitu, dibalikin? Tapi itu auto juga sih rebate-nya. Lanjut. Iya, itu kedua berarti satu pertama tadi modal ya. Lu punya modal langsung lu depositkan ke exchange dengan cara mendaftar exchange tadi. Kalau lu udah punya exchange, ketiga sih belajar. Knowledge. Belajar itu termasuk cara menggunakan aplikasi tadi ya, exchange ya. Cara membelinya, cara menjual dan lain sebagainya, cara deposit itu belajar, termasuk ke belajar. Dan mengetahui cryptocurrency itu ada apa aja sih. At least top 5 atau top 10 atau top 50 crypto ada apa aja. Kalau misalnya kalian mau belajar juga, itu bisa belajar lewat kita juga di grup. Itu ada grup Metafulus ya di Telegram, itu bisa lewat situ, mention kita juga, itu boleh belajar lewat situ. Dan setelah kalian tahu ya coba dibeli, dan ya dari situ aja improve ya. 3 itu pertama cukup. Capital, exchange, knowledge. Paling kecil terakhir banget, paling kecil gue bisa deposit dan beli Bitcoin tuh berapa sih?
Sebenarnya 50.000 setahu gue udah bisa. 50.000 udah bisa? Iya, Oke, 50.000 lu siapin, lu ntar coba. Nanti kalau udah coba tulis di komen. Gue udah coba beli Bitcoin. Coba lanjut bahas apa bang, biar gue bisa belajar gitu kali ya. Betul. Kedepannya kita bakal bahas-bahas lagi tentang edukasi investasi dan Bitcoin kali ya di sini ya. Yes. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan drop down your questions di komen. Kita ketemu di episode selanjutnya. Yes, di Ngalus episode berikutnya. Thank you. Fulus. Oke, cukup.